Perkenalkan, nama saya M. Devitya Putri Nilamsari. Saya adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Dan saya saat ini mengajar di program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi sosial dan lingkungan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diperkenalkan pada isu krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini, dan mereka akan melihat bagaimana peran dari profesi akuntan di dalamnya. Mahasiswa akan memahami keterkaitan antara bisnis, masyarakat, dan juga lingkungan, serta akan dibekali kemampuan dalam menyusun informasi dan sistem pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan, termasuk pada pengungkapannya yang relevan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara akuntansi, bisnis, dan isu lingkungan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari akuntansi keberlanjutan, yang nantinya mereka akan mampu pula untuk mengidentifikasi indikator pelaporan keberlanjutan yang didasari oleh prinsip etika profesi, serta menunjukkan kepedulian pada masyarakat dan lingkungan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas, konteks keberlanjutan dan juga analisis dari stakeholders, yang mana mahasiswa juga akan diajarkan bagaimana cara menanggapi isu-isu spesifik dari akuntansi seperti akuntansi iklim, akuntansi air, akuntansi hak asasi manusia, dan ketimpangan ekonomi. Pada akhirnya, mahasiswa juga akan mendapat pembelajaran terkait dengan CSR dan juga pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka selama 16 minggu, atau dalam arti 16 pertemuan, yang mana di dalamnya termasuk pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran didukung dengan media digital atau platform pembelajaran yang kami sebut sebagai Super Cyber, yang mana Super Cyber akan digunakan sebagai wadah atau sarana untuk pengumpulan tugas ataupun share materi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini bersifat aktif dan partisipatif. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terkait dengan ceramah interaktif, yang mana ada penyampaian materi dasar dari dosen, kemudian akan ada proses tanya jawab di dalamnya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran kedua yaitu diskusi kelompok, yang mana akan membahas terkait dengan studi kasus dan juga refleksi etika. Selanjutnya ada metode simulasi peran dan debat, yang akan dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk latihan tentang pengambilan keputusan dan argumentasi. Kemudian project-based learning yang didasarkan pada analisis laporan keberlanjutan dari suatu perusahaan. Dan metode terakhir yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu presentasi dan games edukatif. Yang prinsipnya adalah sebagai penguatan dari konsep yang didapat oleh para mahasiswa. Interaksi yang dibangun melalui diskusi kelas, tanya jawab terbuka, serta umpan balik atas tugas dan presentasi, di mana dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proyek kelompok maupun forum platform pembelajaran seperti Super Cyber itu akan digunakan sebagai ruang pengumpulan tugas dan sharing materi kepada mahasiswa. Adapun sistem penilaian mata kuliah dilakukan pada beberapa tahap. Yang pertama dari teknik penilaiannya. Teknik penilaian akan dinilai berdasarkan dari tugas individu dan kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian dari aktivitas harian seperti presentasi dan debat, kuis, partisipasi aktif di kelas. Untuk indikator penilaian akan dilihat dari kemampuan dari mahasiswa dalam hal memahami konsep dasar akuntansi sosial dan lingkungan, dari kemampuannya menganalisis kasus dan data pelaporan keberlanjutan, dari kreativitas dan logika mereka dalam menyusun proyek akhir, dari bentuk partisipasi aktif, diskusi, dan juga kerja tim, serta dari kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan yang pasti.
Untuk bobot penilaian, penilaian akan diambil berdasarkan dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang mana masing-masing memiliki bobot 25%. Dan 50% sisanya akan diambil dari tugas dan aktivitas mingguan atau dari aktivitas setiap pertemuan yang telah dilaksanakan. Demikian untuk penjelasan rencana pembelajaran semester dari saya. Berikut adalah contoh atau istilahnya aktivitas dari proses pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, pada pagi hari ini kita akan kuliah ya terkait dengan Aksosling. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita buka dulu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas hari baru, berkat, dan juga kesehatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terlebih atas perlindungan dan penyertaan-Mu selama perjalanan tadi Tuhan, sehingga Engkau memperkenankan kami di sini bisa sampai dalam keadaan sehat dan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Tuhan berkati setiap proses pembelajaran yang kami lalui. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik, terutama bagi masa depan kami. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman, ini sudah dipastikan masuknya kelas Aksosling, betul? Betul. Gak ada yang salah kelas ya? Oke, nah ini jadi pertemuan perdana kita. Ya, jadi kita akan membahas tentang Aksosling. Ada yang tahu kira-kira Aksosling itu pelajarin apa sih? Atau mempelajari apa? Lingkungan, oke. Terus apa lagi? Sosial dan akuntansi. Luar biasa ya. Pasti jawaban seperti ini yang saya terima ya setiap bertemu kalian. Oke, terkait dengan itu betul. Tapi adakah yang bisa lebih menjelaskan lebih dalam itu kayak gimana sebenarnya? Ada? Kalau akuntansi keberlanjutan itu masuk nggak dengan istilah Aksosling? Masuk ya. Nah, jadi Aksosling itu bisa kita andaikan ibaratnya seperti akuntansi keberlanjutan. Nah, akuntansi keberlanjutan seperti apa? Itu yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang akuntansi keberlanjutan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, ini harapannya teman-teman bisa menjawab. Kita ada di sini ya, kemudian kita hidup di dunia, kita berada di lingkungan ya, sosial dan lingkungan sekitar begitu. Nah, kita akan menjawab ini ya. Yang pertama, dunia seperti apa sih yang kalian inginkan? Nah, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Pada diam semua. Pasti saya yakin diam tuh karena sedang merenungkan ya jawaban apa yang harus saya sampaikan begitu. Kira-kira dunia yang seperti apa? Pasti kalian punya harapan kan? Apa? Yang apa? Aman. Terus apa lagi? Bersih, nyaman. Terus apa? Damai ya, dunia yang seperti itu yang kalian harapkan. Oke, kalau dari segi lingkungannya, lingkungan bersih, terus apa lagi? Nggak ada polusi, asri, terus apa lagi? Bebas sampah ya. Jadi polusi itu kan bisa polusi udara ya, polusi suara termasuk ya teman-teman. Nah, jadi kalian mencarinya yang damai, aman gitu ya. Kemudian nyaman kalau untuk lingkungan, terutama pasti asri. Asri itu berarti identik dengan hijau gitu ya. Oke. Lalu kalau masyarakatnya gimana? Masyarakat itu berarti sosial, bisa interaksi, bisa apa ya istilahnya relasi. Nah, itu yang seperti apa? Yang tenang, damai ya. Artinya antara satu dengan yang lain semuanya tidak ada percekcokan dan sebagainya. Oke, kalau yang ekonomi nggak ada korupsi, itu pertama ya, langsung nggak ada korupsi. Tadi habis belajar teori organisasi gitu ya kalian, terus langsung tidak ada korupsi, terus
stabil, apalagi apa? Bebas hutang, Bu. Iya, bebas hutang ya kan termasuk kan yang kalian harapkan. Ya kalau kalian misalnya lihat ya kalau bisa kita tidak banyak hutang atau bebas hutang. Nah, itu yang kalian harapkan. Betul ya teman-teman? Sekarang kita lihat dengan kenyataan saat ini apa yang terjadi dari ini kita umum saja ya dari dunia, kita lihat dunia, lingkungan, masyarakat ya dan juga ekonominya. Kira-kira kalau sekarang itu bagaimana? Kacau balau ya. Termasuk korupsi di mana-mana ya. Oke. Yang tadinya mainnya smooth akhirnya kebongkar juga ya. Oh gitu. Terus apa lagi? Sekarang kenyataannya apa? Tadi kalau dari segi mungkin ekonomi ya itu kan banyak masih ternyata banyak korupsi. Terus apa lagi? PHK meningkat ya. Terus banyak polusi. Oke, apa lagi? Kira-kira banyak kerusakan lingkungan. Banyak apa? Banyak demo. Oh ya demo ya. Demo itu juga termasuk meresahkan ya, membuat tidak nyaman. Nah, yang sudah kalian sebutkan ya, semua itu betul teman-teman. Jadi memang bisa dikatakan bahwa kenyataannya sekarang kita rusak ya. Kita mengalami penurunan, baik itu penurunan dari segi ya lingkungan ya, termasuk juga moral begitu ya. Kemudian juga ekonomi, karena tadi kita berharapnya stabil ya, sekarang gimana? Tidak selalu stabil. Nah, apa yang kalian sampaikan mungkin saat ini bisa saya gambarkan ya dengan demikian bahwa kita tuh memang berada di kondisi ekonomi yang upayanya adalah stabil ya teman-teman. Jadi kita tidak yang krisis-krisis sekali. Tapi ya untuk mencapai kestabilan ini ternyata banyak faktor yang dibutuhkan atau banyak faktor yang mendorong begitu ya. Yang mana semua ini dikerahkan sedemikian rupa agar apa? Agar perekonomian stabil. Efeknya apa? Nah, di sini efeknya ternyata eksploitasi alam atau lingkungan. Jadi namanya eksploitasi itu memanfaatkan secara berlebihan, secara tidak bijaksana. Boleh memanfaatkan, boleh menggunakan, tapi tadi harus tahu batasannya. Gitu. Kemudian eksploitasi itu juga pada manusia. Ya, termasuk buruh yang dipekerjakan berlebihan dan sebagainya, itu kan menimbulkan ketidaksejahteraan. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai permasalahan atau eksploitasi manusia. Efeknya apa? Kerusakan lingkungan, betul ya? Kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, kesejahteraan. Nah, ini memunculkan apa istilahnya? Krisis ekonomi, teman-teman. Terus apa efeknya? Ya pasti yang namanya ada krisis ekonomi. Kalau kita itu berada dalam negara ya yang istilahnya di sini berkembang, kita butuh perekonomian atau istilahnya pemasukan untuk membuat stabil ekonomi. Nah, kalau misalnya ada krisis ekonomi, maka efeknya apa? Pertumbuhan ekonominya rendah. Ya, kemudian penurunan laba. Nah, penurunan laba ini tidak hanya kita lihat dari segi pemerintah, pasti dari perusahaan gitu. Nah, ini tadi ya, jadi pemicunya sih ini teman-teman ya. Biasanya pemicunya kenapa sih kok ada krisis ekonomi, ada kerusakan alam dan sebagainya. Nah, ini jadi fokus pembangunan nasional itu lebih menitik beratkan pada kepentingan ekonomi dan bisnis yang orientasinya hanya pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan atau istilahnya memperoleh laba sebesar-besarnya. Jadi bagaimana mereka orientasinya, bagaimana sih saya dapat laba yang lebih, profit yang lebih tanpa memperhatikan kondisi lingkungan ataupun kondisi sosial dan masyarakat, maksudnya seperti itu. Yang kedua, karena gagalnya tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis dan korporasi yang etis. Jadi kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Karena apa? Karena dia orientasinya adalah gimana saya memperoleh laba, ya. Yang penting saya peroleh laba tinggi. Saya nggak peduli bagaimana cara memperolehnya. Yang penting saya punya uang banyak. Saya nggak peduli bagaimana saya memperolehnya. Mungkin dengan korupsi, mungkin dengan apa. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang merusak, termasuk merusak moral dari kita ya, termasuk yang sebagai konteksnya adalah masyarakat. Kira-kira
dengan adanya kasus seperti ini, ya kita mengalami penurunan entah ekonomi atau moral atau mungkin lingkungan, kira-kira solusi ya yang pemerintah atau mungkin yang bisa kalian tawarkan itu apa? Atau kita ngomongnya pemerintah ya, kira-kira dengan kondisi yang seperti ini kan nggak mungkin pemerintah diem aja, ya pasti mereka memberikan sebuah solusi. Kira-kira solusinya apa? Untuk apa ya istilahnya, meminimalisir atau mungkin mencegah atau istilahnya menghindari kondisi seperti ini. Ada yang tahu? Kebijakan. Oke, adanya kebijakan. Kebijakan yang seperti apa? Ada yang tahu? Apa Karen? Oke, dengan menerapkan CSR ya. Nah, bagian dari CSR itu kita sebut sebagai adanya penerapan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pernah mendengar istilah SDGs? Nah, itu ya. Jadi di sini dengan menerapkan yang namanya konsep pembangunan berkelanjutan, di mana kita akan menyeimbangkan antara planet ya, kemudian masyarakat, planet itu bumi ya, dan juga lingkungan, maksudnya seperti itu, kemudian dan perekonomian. Sehingga kita pernah mendengar istilah triple bottom line, pernah nggak? Atau kalau kita pernah mendengar istilah 3P, ada yang tahu apa itu? People, planet, profit ya. Nah itu adalah 3P, itu adalah triple bottom line, yang mana kita harus menyeimbangkan antara 3 aspek tersebut sehingga terciptalah yang namanya keberlanjutan. Jadi ketika 3 aspek tersebut bisa beriringan atau istilahnya bisa berintegrasi, bisa saling melengkapi, maka tadi akan tercipta keberlanjutan. Maka dari itu sekarang perusahaan itu mulai fokus pada 3 hal ini. Jadi tidak hanya mengejar profit, tapi bagaimana peran mereka ya ke lingkungan dan juga peran mereka kepada sosial atau masyarakat gitu. Nah, salah satu upaya, kan kita bicara tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya yang paling sederhana, kita sebagai seorang akuntan atau istilahnya calon akuntan ya. Kan kalian semua di sini sebagai calon akuntan kan? Ibaratnya gitu, entah nanti kalian akan kerja apa, tapi kan ketika kalian belajar di akuntansi ya pasti kita akan jadi akuntan atau mungkin pasti akan bergerak di dunia finance gitulah ya. Nah, itu kita perlu memiliki peran yang lebih, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ya kita belajar dengan memahami akuntansi. Jadi akuntansi ini, jadi sebenarnya kalau untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk CSR ya atau CSR itu. Nah, kalau sederhananya kalau kita melihat dari sisi akuntan ya, kita dengan bisa mempelajari, memahami tentang yang namanya akuntansi sosial dan keberlanjutan atau akuntansi berkelanjutan. Ini ya. Nah, jadi akuntansi yang kita tahu awalnya ini, jadi saya sekalian bercerita awalnya ya. Jadi awalnya itu adalah akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional itu akuntansi yang kita pelajari pada umumnya. Ya, kemudian itu dikembangkan lalu diadaptasi ya dengan memperhatikan 3 aspek ini. Jadi tidak hanya ekonomi saja. Jadi perusahaan sekarang itu tidak hanya fokus pada profit, tapi mereka juga akan melihat dari sisi sosial dan lingkungan, sehingga mereka itu punya yang namanya program CSR atau CSR. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengkombinasikan dari 3 aspek ini gitu, teman-teman ya. Nah, kenapa kok akuntansi yang dipakai accounting? Karena di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari perusahaan. Kalian tahu kan guna dari laporan keuangan apa ya? Laporan keuangan itu kan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketika mereka bisa menyajikan, melaporkan ya segala kegiatannya yang bisa mengintegrasikan atau istilahnya mengemas dari 3 aspek ini, harapannya nanti akan mendatangkan apa? Profit satu. Yang kedua reputasi, betul ya? Ya, reputasi itu juga penting. Kemudian juga tadi karena ada reputasi maka dia akan diterima oleh masyarakat. Dia juga istilahnya akan diterima oleh lingkungan, dalam arti lingkungan itu akan mendukung proses dari produktivitas perusahaan tersebut. Gitu. Nah,
Ini ya, jadi akuntansi keberlanjutan itu prinsipnya adalah memperluas spektrum informasi ya yang digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengevaluasi keberhasilan organisasi. Jadi akuntansi keberlanjutan itu bentuk dari adaptasi atau perkembangan dari akuntansi konvensional. Bukan berarti akuntansi konvensional itu kita hilangkan ya teman-teman. Kita tetap butuh akuntansi konvensional karena itu menjadi dasarnya. Tapi akuntansi konvensional di sini itu lebih dilengkapi, istilahnya seperti itu, lebih diintegrasikan ya dengan istilahnya akuntansi keberlanjutan. Makanya sekarang kalau misalnya perusahaan itu kan mereka punya laporan tahunan, annual report, punya laporan keuangan, betul ya? Tapi dia juga punya yang namanya sustainability reporting, betul ya? Jadi punya yang namanya laporan keberlanjutan. Jadi laporan keberlanjutan ini dia akan melengkapi laporan ya konvensional ya, saya menyebutnya itu yang selama ini sudah dilaporkan oleh perusahaan. Jadi kan sekarang teman-teman bisa ya cari laporan keberlanjutan dari masing-masing perusahaan terutama yang go public. Nah, itu tadi arahnya. Ya, karena mereka sudah mulai aware dengan lingkungan dan sosial, tidak hanya mengejar profit. Itu sih teman-teman ya. Jadi ini tadi buktinya sebagian besar perusahaan sudah menerbitkan laporan keberlanjutan. Kemudian banyak firma akuntansi besar itu sudah memiliki departemen khusus yang fokusnya adalah bagaimana mengelola ya yang namanya akuntansi dan jaminan keberlanjutan. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat gitu ya, sekarang sudah banyak perusahaan yang mulai menerapkan CSR ya, sudah mulai fokus atau aware pada 3 aspek tersebut yang kita kenal sebagai 3P atau triple bottom line. Itu sih. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk pada aktivitas kelompok, jadi nanti teman-teman silahkan membuat kelompok kurang lebih 2 hingga 3 orang. Nanti teman-teman akan berdiskusi. Untuk soalnya sudah saya upload di Super Cyber, jadi teman-teman bisa mengaksesnya, kemudian nanti dikerjakan dalam bentuk kelompok, kemudian kita presentasikan minggu depan. Begitu teman-teman. Jadi sekarang silahkan masuk dalam kelompok, begitu ya. Nanti akan kalau sudah nanti silahkan teman-teman boleh istilahnya menutup kelas ini, boleh pulang dan baru kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Gitu ya teman-teman, silahkan masuk dalam kelompok.